Kebajikan, bersama saya Cuy Lai. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tuan Yang bersama Wense Gunadi. Dan kali ini kita di tengah-tengah Sungai Cisadane. Mungkin biar lebih pas lagi untuk membahas Tuan Yang ini. Banyak pertanyaan yang mungkin akan timbul di lingkungan kita. Yang pertama ya, satu, Tuan Yang identik sekali dengan pecun. Pecun identik sekali dengan sungai. Lomba perahu, berendam di sungai. Bagaimana sebenarnya kaitan semuanya itu? Baik, salam kebajikan, Tojin Cuy Lai dan teman-teman sekalian. Tuan Yang atau biasa dikenal dengan hari kehidupan memang identik sekali dengan pecun atau perayaan lomba perahu. Pecun sendiri belakangan diartikan sebagai beratus perahu. Sebetulnya berawal dari Pai Chuan yang artinya mendayung perahu. Ini berkaitan dengan hari mengenang tokoh yang bernama Ci Yen. Tokoh dari negeri Chu ketika zaman peperangan Chan Kuo di Tiongkok atau Perang Tujuh Negara. Ci Yen adalah salah seorang menteri setia dari negeri Chu yang kebetulan melepaskan hidupnya pada hari Tuan Yang di sebuah sungai. Jadi sebetulnya perayaan Pecun dengan hari Tuan yang berkaitan dengan ibadah persembahyangan kepada Tuhan dalam Konghucu adalah dua hal yang berbeda. Hanya kebetulan waktunya bersamaan, artinya Ci Yen melepaskan hidupnya di sebuah sungai bertepatan dengan hari Tuan Yang. Dan kemudian orang-orang dalam rangka mengenang Ci Yen melakukan pencarian jasad Ci Yen menggunakan perahu. Dan pada tahun-tahun berikutnya kemudian orang mengenang kembali dengan merayakan perlombaan perahu. Melempar makanan yang berawal dari makanan dari tepung beras, kemudian berkembang sampai hari ini kita kenal dengan bakcang dan kue cang. Jadi sekali lagi bahwa bakcang berkaitan dengan mengenang Ci Yen. Sungai juga berkaitan dengan mengenang Ci Yen karena Ci Yen melepaskan hidupnya di sebuah sungai. Pas pada hari Tuan Yang. Jadi itulah kaitan Pecun, Tuan Yang, dan makanan bacang. Sementara untuk kaitan Pecun dan Ci Yen dan Tuan Yang seperti itu. Hari Tuan Yang juga ada keunikan fenomena telur mudah didirikan pada tengah hari. Lalu ada juga kegiatan mengambil tumbuhan obat yang kayaknya jadi lebih berkhasiat. Gimana menurut Pak Gunadi? Berkaitan dengan fenomena mudahnya mendirikan telur pada hari Tuan Yang, tepatnya pada pukul 11 sampai pukul 13 siang, yang kemudian dikenal dengan saat Use, yaitu saat 11 sampai 13. Ini berkaitan dengan hari Tuan Yang itu sendiri. Artinya memang secara harfiah Tuan Yang itu berarti matahari sedang ekstrim. Artinya matahari mempunyai kekuatan energi yang lebih dari hari biasanya, dan ini juga berkaitan dengan gaya tarik yang seimbang sehingga telur akan lebih mudah didirikan pada hari Tuan Yang pada saat Wushu tadi. Artinya bukan berarti di hari lain telur tidak bisa berdiri, bisa, tetapi mungkin sulit sekali, dan pada hari Tuan Yang di saat Wushu itu mendirikan telur akan lebih mudah dari hari biasanya. Kemudian kebiasaan orang mengambil tumbuhan obat-obatan yang dipercaya bahwa tumbuhan obat yang diambil pada hari itu akan memiliki khasiat yang lebih dari hari-hari yang lain. Ini juga berkaitan dengan bahwa energi matahari pada saat Tuan Yang itu memiliki kekuatan energi yang lebih. Maka semua makhluk termasuk tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat akan memiliki khasiat yang lebih. Itulah kemudian orang menamakan hari Tuan Yang ini sebagai hari kehidupan. Seperti itu. Lalu apa pula kaitannya dengan tradisi menggantung daun tertentu di pintu rumah pada hari Tuan Yang? Apa tidak berbau mistis atau klinik?
Ya baik, terkait kebiasaan masyarakat atau umat orang Konghucu menggantung daun-daun tertentu di pintu utama rumah pada hari Tuanyang, ini memang kebiasaan yang dilakukan turun-temurun, tetapi sebagian besar orang tidak mengerti maksudnya. Maka akan timbul pemikiran bahwa apakah ini berkaitan dengan hal-hal yang mistik atau hal-hal yang mungkin berbau tahayul. Teman-teman sekalian, Tojin yang terkasih, perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa hari Tuanyang selain tadi dikenal sebagai hari kehidupan karena energi matahari yang memiliki kekuatan yang lebih dari hari-hari biasanya, hari Tuanyang juga berkaitan bahwa pada hari itu dikenal juga sebagai hari dan bulan yang jahat. Kenapa demikian? Karena pada hari Tuanyang ini serangga-serangga beracun mulai merangkak keluar, dan ini akan menimbulkan hawa atau pengaruh yang negatif terhadap kesehatan. Jadi pada hari itu selain dikenal sebagai hari kehidupan, hari ini juga bisa timbul banyak wabah penyakit yang dikarenakan keluarnya atau merangkak keluar serangga-serangga yang beracun karena mulai memasuki puncak musim panas tadi. Berkaitan dengan hawa-hawa beracun yang mengganggu kesehatan, kemudian orang berusaha melakukan upaya-upaya tertentu untuk menghindari atau menangkal hawa-hawa beracun ini. Jadi sebetulnya walaupun mungkin sebagian ada yang mengkaitkan dengan masalah takhayul atau klinik, misalnya bahwa pada hari ini malaikat penebar wabah akan menyebarkan penyakit, tapi di luar persoalan itu berkaitan dengan hawa yang buruk karena hawa-hawa beracun tadi, orang kemudian mengambil upaya-upaya tertentu untuk menangkal hawa-hawa ini. Salah satunya dengan menggunakan daun-daun tertentu. Apakah ini masuk akal? Pertanyaannya. Sebetulnya kita bisa pahami juga bahwa ada daun-daun tertentu yang memang ditakuti atau tidak disukai oleh serangga tertentu. Misalnya, kita tahu secara umum bahwa bunga lavender itu ditakuti oleh nyamuk. Ini berarti logis bahwa ada daun tertentu yang memang ditakuti oleh serangga tertentu yang beracun tadi itu. Maka orang menggantung daun tertentu, yaitu sebetulnya ada daun ai. Jadi ada istilah pada saat Tuanyang melempar atau menabur daun ai. Pada saat Qingming orang menabur atau melempar daun liangliu. Jadi daun ai ini juga tidak sembarangan daun yang digantung. Artinya daun ini dipercaya atau secara ilmiah memang dapat menghadang atau mengusir hawa-hawa beracun tadi. Biasanya selain daun ai, orang juga menggunakan cangpu dan menggunakan bawang. Maka kemudian tiga hal ini juga dikenal sebagai tiga sahabat dalam Tuan Wu yang dipercaya bisa menangkal hawa-hawa beracun tadi. Kemudian apakah di Indonesia menggunakan daun-daun yang sama yang seperti disebutkan tadi? Belum tentu, karena bisa saja daun-daun tersebut tidak ada di Indonesia. Tapi tentu saja leluhur kita juga tidak sembarangan menentukan daun yang akan digantung di rumah. Tentu berdasarkan pengalaman juga bahwa daun-daun ini memang mampu atau dipercaya bisa juga mengusir hawa-hawa beracun tadi. Jadi perlu ditekankan bahwa tradisi-tradisi menggantung daun di rumah itu juga bukan sekedar tanpa alasan, bukan klinik, bukan sekedar tahayul, tapi ada dasarnya. Walaupun tidak persis berfungsi sebagaimana di Tiongkok itu sendiri. Tapi yang penting adalah spiritnya, bahwa pada hari itu kita berusaha mawas diri. Makanya umat Konghucu juga melakukan ibadah Ye, ibadah eling dan takwa, dengan mengawali dengan cai ce, berpantang makan dan berpantang perilaku, termasuk mawas diri yang lain-lainnya, berwaspada, berhati-hati dalam keadaan yang kondisi disharmonis ini. Jadi seperti itu kaitannya dengan daun-daun yang digantung di pintu rumah utama pada saat hari Tuanyang.
Baik, terima kasih atas segala penjelasannya Pak Onse. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam kebajikan.